Pada video kali ini Bapak akan menunjukkan bagaimana caranya merakit komputer. Kebetulan Bapak di rumah ada komputer standar untuk desain dan gaming. Jadi komputernya agak sedikit tua dan kotor, Bapak ya, karena ini tadi baru sudah dibersihkan. Di sini Bapak akan tunjukkan bagaimana cara untuk merakit komputer. Pertama Bapak akan jelaskan bagian-bagiannya dahulu. Yang pertama adalah hard disk. Nah ini dia, ini namanya hard disk untuk menyimpan file atau data sebagai memori di PC. Dan ini adalah RAM yang seperti Bapak jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah RAM. Nah ini RAM 4 GB ya, 4 GB dan 1 kopi. Ini untuk memori, random access memori untuk sementara. Dan ini adalah VGA card. Nah inilah yang mendukung untuk desain grafis dan gaming ya. Di sini tertulis 2 GB standar untuk desain grafis dan gaming. Dan mereknya adalah Nvidia GeForce GTX 700. Nah, yang tiga komponen ini adalah perangkat yang ada dalam CPU atau komputer ya, yang menempel di komputer. Sedangkan untuk outputnya ada monitor. Di sini Bapak gunakan monitor LED merek Samsung. Dan untuk inputannya, piranti inputnya adalah mouse dan keyboard ya. Oke. Dan ini adalah kabel power untuk CPU. Ini untuk menghubungkan monitor ke CPU. Dan ini adalah kabel power untuk monitor ya. Oke. Harap dimaklum karena PC-nya adalah PC yang Bapak pakai selama Bapak bekerja sebagai desain grafis, jadi PC-nya agak sedikit tua dan kotor. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting kalian mengetahui cara untuk merakit komputer. Pertama kita buka casingnya. Ini adalah bagian-bagian pada CPU. Dan ini adalah satu papan ini disebutnya adalah motherboard atau mainboard, di mana untuk meletakkan atau menempelkan bagian-bagian komputer yang dibutuhkan, misalkan RAM, VGA card, hard disk dan lain sebagainya. Bapak di sini menggunakan motherboard ASRock tipe Z77 Extreme. Ini untuk standar desain grafis dan standar untuk bermain game juga bisa. Dan untuk prosesornya Bapak menggunakan Core i5. Di sini Bapak tidak membuka karena nanti di kemudian video nanti akan Bapak tunjukkan bagaimana caranya memasang prosesor ya dan thermal paste. Dan ini adalah power supply atau input tegangan listrik. Di sini Bapak tidak membongkar karena memang pemasangannya cukup mudah sih, cuma tinggal di pakai skrup dan baut sini, jadi tinggal ditempel. Dan ini adalah kabel powernya untuk ke bagian-bagian komputer yang lain. Jadi di sini ini adalah power supply, ini adalah motherboard, ini adalah kipas prosesor, dan di bawahnya di dalam ini adalah prosesornya. Ini adalah DVD room. Ini adalah DVD room, sengaja Bapak tidak copot karena depannya agak susah. Oke. Dan selanjutnya kita akan pasang bagian-bagian komputer untuk merakit. Yang pertama Bapak akan pasang VGA card ya. Jadi nanti monitor disambungkan ke port VGA yang ini. Jadi akan menampilkan output grafis yang memadai untuk bermain game. Bapak pasang. Nah di sini ini adalah slot pin untuk VGA card ya. Jadi kita tancapkan. Dua ya. Kita pakai yang atas saja ya. Jadi tinggal tancapkan saja. Di atas di kamera. Oke, dicepat ke. Oke, tancap. Oke. Lalu di sini kita kunci. Oke. Ini adalah port untuk
VGA ke monitor. Selanjutnya adalah RAM. RAM ini adalah memori sementara sebagai media penyimpanan sementara di komputer. Jadi kita akan pasang di sini, ukurannya adalah 4 GB. Oke, kita langsung tancapkan. Di sini terdapat 4 slot untuk RAM. Jadi misalkan kita pakai satu keping 4 GB, jadi 3 lagi ini kita bisa tambahkan, misalkan 222 atau 444, jadi 16 GB RAM. Oke. Jadi slotnya banyak. Untuk bermain game itu membutuhkan RAM yang lebih. Di sini sementara Bapak pasang yang 4 GB. Biasanya Bapak pasang 12 GB ya. Jadi ini untuk mencontohkan Bapak pasang satu aja dulu. RAM 4 GB. Di sini tinggal masukkan, didorong, nah, sampai berbunyi klik. Oke. Selanjutnya hard disk. Nah, inilah untuk menyimpan data atau file berkas kerja kita. Di sini bisa menyimpan file video, foto, dokumen dan lain sebagainya. Kita pasang hard disknya. Karena di sini tempat hard disk sudah ada nih. Ini udah ada pasang hard disk. Jadi kita bisa menggunakan beberapa hard disk, 1, 2, 3, dan ini adalah SSD. Jadi bisa 3 hard disk. Bapak contohkan satu hard disk Bapak lepas dan Bapak taruh di sini ya. Harusnya nanti ini dibaut di skrup di sini. Nah, berhubung ini slotnya sudah terisi, kita pasangkan. Ini adalah kabel SATA. Kabel SATA adalah untuk jalur data antara hard disk dan motherboard atau komputer. Nah, di sini adalah slotnya. Jadi di sini banyak slot kabel SATA untuk ke DVD room, untuk ke hard disk, untuk hard disk SSD juga. Jadi kita pasang kabel SATA-nya dahulu. Satu, ini kabel SATA-nya. Dan ini adalah kabel power atau tegangan listrik ya dari power supply. Kita hubungkan. Oke, sudah terhubung. Yang kedua, kita hubungkan DVD room. Nah, ini adalah kabel SATA untuk DVD room. Kita masukkan. Oke. Dan ini adalah kabel power atau tegangan listriknya. Nah, kita hubungkan ke DVD room. DVD room itu untuk membaca CD atau DVD ya. Oke. Sementara komponen-komponen pada komputernya sudah kita pasang, kita akan tutup casingnya, dan kita akan memasang perangkat-perangkat keras yang di luar dari CPU. Oke, kita pasang. Sini aja, sini aja. Kita akan menghubungkan monitor ke CPU. Di sini ada 2 slot VGA. Yang pertama adalah slot VGA onboard. Onboard itu adalah VGA bawaan ya, yang tertempel pada motherboard. Dan ini adalah VGA atau untuk menghubungkan monitor ke kartu grafis yang kita pasang tadi, yang Nvidia GeForce ya, yang 2 GB. Kita pasang. Namanya juga komputer tua. Lalu Bapak akan menghubungkan mouse. Nanti kalau misalkan sudah tatap muka KBM, nanti kita bisa praktek di ruangan lab dengan komputer yang lebih memadai ya, lebih bagus. Kita hubungkan port USB ke port USB yang ada di motherboard. Oke, satu. Dan selanjutnya adalah keyboard ya. Nah, keyboard ini adalah perangkat keras untuk dihubungkan. Perangkat keras. Kita langsung colokkan aja. Oh, ini adalah tipenya tipe lama, tipe PS2. Kalau yang model sekarang adalah USB ya. Jadi kita colokkan ke port ini nih. PS2 ya, PS2, PS2. Kita colokkan, di sini ada pinnya, ada pengaitnya. Nah, di sini
Jadi sesuaikan dengan port atau lubangnya di sini ya. Kita masukkan. Ini udah model keyboard lama, jadi masih dengan menggunakan port PS2. Yang sekarang tuh malah pakai wireless, nggak pakai kabel ya. Selanjutnya kita pasangkan kabel power. Nah, inilah kabel power untuk menghubungkan power supply komputer ini ya, power supply komputer ke listrik. Kita pasang. Nah, di sini saklarnya jangan lupa dalam posisi on atau posisi hidup ya, bukan posisi off. Oke. Setelah semua terpasang, kita akan menghubungkan monitor. Ini adalah kabel power monitor, dan ini adalah kabel power supply atau komputer CPU. Kita masukkan. Oke, kita tekan tombol power yang ini ya, di atas sedikit. Sip. Kita tekan. Oke, udah nyala, sudah tersambung, dan kita lihat. Nah, ini dia proses booting. Nah, ini terdapat garis ya, ini adalah monitor cadangan yang biasanya bapak pakai itu yang ada di meja kerja, berhubung susah, contohnya bapak pakai yang ini. Oke, ini ada proses booting untuk masuk ke Windows. Oke. Nah, berhasil. Di sini sudah terpasang semua. Oke, di sini sudah selesai. Bagaimana caranya untuk memasang komponen atau perangkat keras pada komputer. Di sini ada RAM, hard disk, VGA card, DVD room, mouse, keyboard, dan monitor, serta power supply sudah Bapak jelaskan dan bagaimana cara untuk memasangnya. Mudah-mudahan di video kali ini kalian bisa memahami dan tahu atau mengetahui bagaimana caranya untuk memasang komponen-komponen yang ada pada komputer. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan harap dimaklum.